dalil akad jual beli. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Telah kita baca di pelajaran sebelumnya pengertian jual beli baik dari segi bahasa atau dari segi syariat. Sekarang akan membahas masalah dalil diperbolehkannya mengadakan akad jual beli baik dari Al-Quran atau hadis. Ayo. Di antara dalil diperbolehkannya mengadakan akad jual beli adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali Allah menghalalkan perihal yang sama di yang lain. Seperti sekarang Allah tidak mengharamkan riba kecuali Allah mengharamkan akad jual beli. Allah tidak mengharamkan khamr kecuali Allah menghalalkan seluruh minuman. Allah tidak mengharamkan zina kecuali Allah menghalalkan nikah. Wahakadha. Walakin akan tetapi kebanyakan dari sifatnya manusia ini ingin sesuatu yang dilarang daripada yang diperbolehkan. Begitu ya? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling mengambil uang hartanya kalian antara kalian dengan cara kebatilan. Oleh karena ini dari ayat ini Al-Imam Syafi'i mewajibkan sighah, yaitu ucapan dari penjual harus ketika akan menjual. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan saya jual barang ini kepada kamu dengan harga misalnya Rp50.000. Pembeli mengatakan saya beli, itu wajib. Memang faktanya sekarang di masyarakat jarang ada. Berapa ini? 50.000, halas dikasihkan. Tidak ada saya jual, saya beli. Kalau mungkin sekitar 30 tahun yang lalu banyak penjual mengatakan saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Sekarang tambah tatawur fi zaman hadza jarang. Wala yasa'un nas fi hadzal zaman. Tidak bisa orang keluar dari muskilannya di zaman sekarang kecuali pakai pendapat yang mengatakan bai'ul mu'athah. Apa bai'ul mu'athah itu? Mengadakan akad jual beli tanpa terdapat lafaz saya jual dan saya beli. Hukumnya bagaimana? Dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab hukumnya tidak sah. Tapi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan sebagian besar dari ulama Syafi'iyah membolehkan. Ayo. Jadi kalau kita mau pakai pendapatnya yang mu'athah, kita taklid kepada ulama yang membolehkan, atau paling minimnya kita tahu sebagian dari ulama Syafi'iyah fulan membolehkan, kita pakai pendapatnya mereka. Ayo. Wa ashhidu idza tabayatum. Wa ashhidu idza tabayun, sangat dianjurkan juga kalau kita mengadakan transaksi dengan siapapun, meskipun dia orang baik, orang yang kita kenal, kita sangat akrab, sangat dianjurkan untuk semuanya serba tertulis rapi. Sebab kemungkinan untuk lupa bisa terjadi di penjual, bisa terjadi di pembeli, yang menyebabkan nanti akan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Dan ayat yang paling panjang di Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah itu ayat yang namanya ayatul mudayanah, 1 lembar penuh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepentingannya kita untuk selalu menulis apa yang kita transaksikan dengan saudara kita, baik muslim atau non muslim. Ayo. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian saling memakan harta dengan cara yang batil atau haram, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara saling kalian. meridhoin. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan bagaimana kita tahu penjual ridho dengan barang yang dia jual atau pembeli ridho dengan barang yang dia beli, kecuali jika ada sesuatu yang menunjukkan perihal tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mewajibkan harus ada lafaz saya jual, saya beli. Dari mana? Dari ayat ini. Jadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Itu ya. Dan persaksikanlah atau datangkanlah saksi apabila kalian saling berjual beli. Ini istihbaban la wujuban, mendatangkan saksi dalam akad jual beli sunnah, tidak wajib. Kecuali di beberapa masalah maka hukumnya mendatangkan saksi wajib. Apa tujuannya saksi ini? Menjadi sebagai penengah jika terjadi perikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli, dan ini bisa terjadi di siapapun.
Lain hanya jika serba tertulis ada saksi, maka insya Allah aman dari perihal tersebut. Ayo. Apalagi yang aksi akad jual beli sifatnya ada jangka waktu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 4 bulan, 5 bulan, semuanya bisa terjadi. Semua bisa terjadi kewafatan di antara kedua belah pihak, bisa terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan ingatan dari kedua belah pihak. Maka sangat dianjurkan bagi penjual dan bagi pembeli tidak mengadakan akad apapun kecuali serba tertulis, serba ada saksi di situ. Begitu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, rawahu Muslimun. Ini perkara yang halal sudah jelas, yang memenuhi syarat dalam akad jual beli, memenuhi syarat dalam akad gadai menggadaikan, memenuhi syarat dalam akad sewa menyewakan, memenuhi syarat dalam akad menghibah menghibahkan, itu sudah jelas perkara yang halal. Oh, perkara yang haram juga jelas sudah. Tinggal nanti perkara-perkara yang belum jelas hukumnya atau akad-akad yang baru terjadi di zaman sekarang. Bentuknya ya. Ajma'al ulama ala idhami waq'i hadzal hadithi wa kasrati fawaidihi wa annahu ahadul ahadithi allati 'alaiha madarul Islam. Qala jama'atun huwa thuluthul Islam wa annal Islam yaduru 'alaih. Dibilang hadis innal halala bayyinun ini sepertiga dari dalil seluruh perintah-perintah syariat. Dari hadisnya satu Nabi Muhammad, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihatun ya. Wa ala hadisi al-a'malu binniyati wa hadisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang sangat menjadi poin besar dalam dalil-dalil syariat Islam, hadis yang kedua yaitu innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, itu masuk ke sekian puluh bab fikih. Dalilnya sama, innamal a'mal binniyat. Begitu ya, amalan itu tergantung niatnya, cuma ada perincian hukumnya di situ nanti. Nah, yang ketiga, min husnil islami tarku ma la ya'ni. Dari antara sifat kebaikannya seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita, la fid dunya wala fil akhirah. Anak sekarang mau masuk ikut campur di satu masalah yang tidak bakal datangkan manfaat, karena la fid dunya wala fil akhirah. Kewajibannya anak adalah diam, jangan ikut campur. Min husnil islamil mar'i, yakni termasuk sifat Islam ke dalam diri seorang hamba yang tinggi, yaitu kalau dia tidak ikut campur di urusan yang tidak akan mendatangkan manfaat di dirinya dia. La fid dunya wala fil akhirah, la yu'tila bin nafa. Ini kaifa ya? Intaha al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Nah. Artinya sesungguhnya sesuatu yang halal adalah perkara yang jelas, dan yang haram adalah perkara yang jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau tidak jelas kehalalannya yang banyak tidak diketahui oleh sebagian besar manusia. Berdasarkan hadis berikut ini, walidzalika wajib bagi setiap orang yang akan mengadakan akad jual beli, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam mengadakan akad jual beli kecuali setelah mempelajari berapa syaratnya penjual, berapa syaratnya pembeli, berapa syaratnya barang yang diperjualbelikan, berapa syaratnya sighah. Setelah dia memahami ini semua, dia memahami masalah-masalah yang berhubungan yang dia butuhkan dalam akad jual belinya, dia baru mengadakan akad jual beli. Insya Allah dengan metode semacam ini, apa yang akan dia terima akan lebih barokah, karena sesuai dengan real syariat. Kalau enggak, nanti kita bisa dimasukkan ke dalam madakhil yang ada ribanya di situ atau ada syubhanya di situ, yang terakhirnya kita dapat capeknya, dapat celah azabnya, nikmatnya tidak ada. Waliyadzubillah. Ya. Berdasarkan hadis berikut ini, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu au afdal? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Rasulullah ditanya, ayyul kasbi afdal? Penghasilan apa yang paling bagus ya Rasulullah, supaya aku jadikan sebagai sumber penghasilanku? Apa katanya Rasul? Amalur rajuli biyadihi. Artinya sina'ah, buat sesuatu di rumah misalnya, atau mengerjakan sesuatu di rumahnya dia terus dijual di pasar. Itu nanti akan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, ini sumber masukan apa yang paling bagus, paling afdal, ya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan seluruh akad jual beli yang mabrur. Apa artinya mabrur? Selamat dari saling tipu menipu.
Kalau sudah ada ingin saling menipu dari penjual atau pembeli, maka akan dicabut keberkahan penjualan tersebut. Nanti wa kullu bai'in mabrur. Berarti mabrur tidak ada ghish, tidak ada khianat di antara keduanya. Ayo. Rawahul Bazzar wa sahhahahu al-Hakim. Wal muradu bil mabruri ay yakuna saliman min ghishin wa khiyanatin. Tidak ada saling tipu menipu, tidak ada saling mengkhianati, tidak ada. Di antara penjual jujur, mengatakan barangnya bagus ya bagus, barangnya sedang ya sedang, barangnya jelek ya jelek. Oh ada aib fulani, ada kerusakan fulani, itu dikabarkan. Itu dengan metode semacam ini akan mendatangkan keberkahan di penjual, di pembeli, di barang yang diperjualbelikan. Baik uang yang diterima oleh penjual atau barang yang diterima oleh pembeli. Tapi kalau sudah salah satu dari penjual pembeli, bagaimana usahanya dia melancarkan barangnya dia yang sudah tidak laku, meskipun dengan cara supaya belok kanan belok kiri, artinya nipu sana nipu sini, ada aibnya ini ditutupin, aibnya ditutupin, dikasih semuanya sifatnya bagus semuanya, pembeli tidak tahu. Terus dia ngira akan selamat dari hisabnya Allah. Kalla wallah, demi Allah tidak bakal selamat dari hisabnya Allah dari kiamat. Laisa minna man ghasyana, bukan di antara kita orang yang menipu orang lain. Lah yang kedua tidak akan barokah di dia, wala istrinya, wala anaknya yang makan harta tersebut tidak akan ada keberkahan. Karena sudah dari uang diterima dari hasil penipuan. Mau datang timbul keberkahan? Mustahil mesti ada ceritanya keberkahan di uang tersebut. Yang ada nanti Allah akan kasih ujian di atasnya ujian sampai habis itu uang semua, tinggal hisabnya di hari kiamat. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Au magbulan fi syar'i. Atau makbul fi syar'i ya. Bi alla yakuna fasidan wala khabithan ay radiyan au makbulan indallah bi ay yakuna muthaban bih. Intaha Mirqatul Mafatih syarhu Mishkatil Masabih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, penghasilan apakah yang paling baik atau paling utama? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Artinya buat kerjaan di rumah, makanan, minuman, pakaian, jahitan, alat-alat dan lain-lain, apapun bentuknya yang dia buat dengan tangannya sendiri kemudian dijual di pasar. Itu salah satu dari pendapat 5 pendapat ulama di antara manakah yang lebih utama pemasukan atau penghasilan yang akan kita kerjakan. Wa kan Nabi Allah Daud bihadza tariqah. Dan seluruh akad jual beli yang mabrur. Yang dimaksud dengan mabrur pada hadis ini adalah jual beli yang di dalamnya tidak terdapat penipuan maupun pengkhianatan pada akad yang sedang dilakukan, atau akad yang dihukumi sah oleh syariat, atau akad yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diberi pahala. Faedah. Tingkatan jenis penghasilan yang paling utama adalah sebagai berikut. Saya ingin punya penghasilan, saya buka penghasilan apa? Apa jual beli, apa saya buat makanan di rumah, pakai pakaian dan lain-lain, saya jual di pasar, atau saya cocok tanam, atau saya merawat hewan dan lain-lain sebagai sumber penghasilan. Ini mana yang lebih utama? Selama penghasilan tersebut penghasilan yang jalurnya halal dari perihal-perihal tersebut, tidak masalah apapun. Cuman terjadi perbedaan pendapat antara ulama mana yang lebih utama aja. Betul ya? 1. Ghanimah atau harta rampasan perang yang didapatkan dari orang kafir melalui jalur peperangan. Peperangan, misalnya orang kafir perang dengan orang muslim perang dengan orang kafir, kemudian mendapatkan hasil ghanimah, hasil rampasan perang, itu paling halalnya penghasilan. Betul ya? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, afdalul makasib al-ghanimatu thumma zira'ah. Ay walau lam yubashirha binafsihi bil amalah. Paling utamanya penghasilan dalam kitabnya Tuhfah lil Imam Ibn Hajar dikatakan adalah ghanimah, hasil rampasan perang dengan orang kafir bukan orang muslim. Yang kedua kemudian az-zira'ah, cocok tanam. Kita nanam misalnya terus hasilnya kita jual. Yang kedua ya, li'annaha a'ammu naf'an, meskipun dia tidak sendiri, bukan dia sendiri yang nanam, cuman miliknya dia dalam masuk. Ya. Wa aqrabu litawakkuli. Kenapa kok lebih afdol? Karena dibilang li'anna a'ammu naf'an, karena manfaatnya akan dirasakan oleh umat. Bikhilaf misalnya kayak pakaian atau misalnya apapun kita jahit ya orang-orang tertentu, individu. Tapi kalau ini lebih menyebar. Ya.
Wa aqrab ila tawakkul, lebih mendekat kepada tawakal kepada Allah karena dia meletakkan bibitnya itu di tanah kemudian ditaruh. Siapa yang akan gerakkan bibit ini tumbuh? Rabbul alamin. Pasrah ke Allah. Dia kewajibannya dia kerjakan, taruh bibit, halas, setelahnya Allah yang teruskan. Itu gitu ya. Wa aslamu minal ghish. Wa aslamu minal ghish, lebih bisa dikatakan bersih daripada penipuan. Ini hasil panen di sawah langsung dijual. Itu gitu ya. Tsumma sina'ah. Kemudian sina'ah, yang kedua, tingkatan yang ketiga yaitu sina'ah, membuat sesuatu di rumah kita jual di pasar. Ayo. Li'anna fiha ta'aban fi talabil halali akthar. Karena lebih capek. Kalau nanam kan cuma senggal satu tinggal. Kalau ini kan tiap hari kerja dia. Lebih capeknya lebih besar daripada yang ziraah. Ayo. Tsumma tijarah. Kemudian yang keempat yaitu jual beli. Ini pendapat sebagian ulama. Dia mengutamakan ghanimah, kemudian ziraah, kemudian sina'ah, kemudian tijarah. Ini sesuai tertibnya ini, ya. Li'anna sahabah kanu yaktasibuna biha. Karena kebanyakan sebagian besar dari muhajirin itu mereka penghasilannya dari jalur jual beli. Kalau Ansor karena mereka penduduk kota Madinah, mereka punya perkebunan, kebanyakan mereka ziraah, cocok tanam, ya. Dua, cocok tanam. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu paling utamanya penghasilan setelah ghanimah yaitu cocok tanam, ya. Karena lebih dekat kepada sifat tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari terjadinya penipuan. Juga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak kalangan. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, juga menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi sama Imam Syafi'i mengutamakan, dibilang afdhul makasib, ini penghasilan yang paling bagus adalah cocok tanam. Ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Allahumma salli wa sallim. Katanya Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Jadi kalau kita dengar kalau Rasulullah SAW ini kita ucapkan serempak mengatakan sallallahu alaihi. Ayo. Fala yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insan. Tidak dapat seorang muslim pun yang menanam satu tanaman, ayo, fayakulu minhu insan, dan dimakan hasil buahnya atau hasil biji-bijiannya oleh manusia, ayo, wala dabatun, atau hewan yang makan, wala tayrun, atau burung yang makan, ayo, illa kana lahu sadaqatun ila yaumil maka akan qiyamah. ditulis bagi pemilik pohon tersebut atau bagi pemilik biji-bijian tersebut pahalanya sampai hari kiamat. Ini yang menunjukkan bahwa dalil menggunakan dalil bahwa afdhul makasib adalah az-ziraah. Afdhalnya penghasilan, paling utamanya penghasilan adalah cocok tanam. Ayo. Rawahu Muslimun. Nah. Artinya, maka tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh manusia atau hewan atau burung. Misalnya ada buah, dia nanam pohon mangga atau apa, dia makan cocok dan lain-lain, dapat pahala di Allah Ta'ala. Ya tidak masalah juga kalau yang pemiliknya itu dibungkusin plastik satu-satu hakata, supaya dikhususkan ke manusia dulu karena lebih manfaat daripada burung. Tapi kalau misalnya ada pun dimakan oleh burung dan lain-lain, jangan sedih. Kenapa? Paling minimnya ya imma dapat buah atau dapat pahala. Ya dapat pahala, buah atau dapat pahala. Betul ya? Kecuali tapi baginya, kalau semuanya satu pohon ditutupin plastik ya kasihan. Betul ya? Sebagian sisain berapa biji untuk burung. Betul, karena benas hadis dengan nasnya hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Hatta yang makan burung. Betul ya? Kecuali baginya pahala sedekah sampai hari kiamat. Pahalanya terus mustamir selama pohon itu masih ada, pahalanya terus bersambung sampai hari kiamat. Ya. Dalam kitab Hasyiatul Bujairimi Alal Khatib dijelaskan, wa kana sayyiduna Adam alaihi salam zarra'an. Nabi Allah Adam di masa hidupnya kan zarra'an ini. Itu cocok tanam ya. Wa awwalu san'atin umilat ala wajhil ardi al-harthu. Wa awwalu man haratha sayyiduna Adam. Pertama kali yang adakan cocok tanam itu Nabi Allah Adam. Itu setelah turun dari surga dapat dikasih penghasilan sama Allah, jalur penghasilannya lewat dari cocok tanam. Ya. Wa kana sayyiduna Idris alaihi salam khayyatan. Sayyiduna Idris alaihi salam jahit. Buat baju dijual di pasar. Sayyiduna siapa?
Idris alaihissalam. Fahimtu kif? Ayah. Wa kana sayyiduna Nuh alaihi salam najjaran. Sayyidina Nuh buat barang-barang rumah, peralatan rumah tuh pembangunan itu deh. Sayyidina Nuh alaihissalam najjar. Ayah. Wa kana sayyiduna Ibrahim alaihi salam bazzazan. Sayyidina Ibrahim jual kain, jual bazzaz, jual baju, jual kain. Ayo. Ayyabi'u anwa al-malbus. Ini artinya apa dari sini semua? Sangat dianjurkan kita punya penghasilan meskipun hanya cukup untuk kebutuhan dapur. Jangan sekali-kali mengharap dari orang. Jangan sekali-kali mengharap dari orang. Apalagi katanya guru kita Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, yang bagi likulli da'i ilallah ta'ala, setiap orang akan dakwah punya penghasilan, tidak mengharap kepada siapapun. Ya ini kalau dikasih alhamdulillah, dari dikasih sudah, tidak mengharap sama Allah. Supaya apa? Supaya dakwanya dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa kana sayyiduna Musa bukan alaihi termasuk salam. hina seorang talibul ilm atau da'ilallah punya barang dagangan, lah. Itu suatu kemuliaan. Anbiya aja juga mengadakan usaha. Anbiya usaha, dia punya kerjaan, punya jual beli, punya penghasilan, punya begini, punya begitu. Hatta guru kita Habib Zain juga punya penghasilan. Habib Umar bin Hafid punya penghasilan. Syuyukh kita punya penghasilan mereka. Bukan mereka diem, meskipun bukan mereka sendiri yang kerja, tapi ada penghasilan. Tidak harus dia sendiri yang kerja. Ya. Wa kana sayyiduna Musa alaihi salam ajira sayyidina Syuaib alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam ajir, kerja di Nabi Allah Syuaib 10 tahun. Tujuannya apa? Supaya bisa bayar mahar nikah putrinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepentingannya nikah. Ya. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattajiruna wa ya'maluna fi nakhlihim. Ya, kan ashab Rasulillah banyak dari mereka yang kerja. Ada yang cocok tanam, ada yang nyewakan dirinya untuk jadi istilahnya bantu temannya di kebun-kebunnya para Ansor dari kaum Muhajirin. Bukan sesuatu yang ini. Sesuatu yang kemuliaan, ya. 3 kerajinan tangan. 3 dari yang keagwalnya ulama, pendapatnya ulama, manakah penghasilan yang paling utama? Ini kerajinan tangan, kita membuat sesuatu di rumah kita jual. Itu yang pendapat yang ketiga, ya. Karena lebih lelah dalam mencari penghasilan yang halal. Nah, karena akan dia tiap hari akan kerja. Buat makanan, minuman, pakaian dan lain-lain, mukena dan lain-lain dibuat di rumah, dijual di pasar. Ya, akan dikerja tiap hari. Beda kalau misalnya zira sekali nanam ditinggal. Naam ada perawatan, bas cuma tidak setiap hari dia datang. Ya. Hal ini adalah menurut pendapat sebagian ulama. Naam. Dalam kitab Al-Hawil Kabir dijelaskan, wa qala akharun inna sina'at ajallu kasban minha wa atyabu minal buyu'i wa ghairiha. Katanya sebagian ulama bahwa sina'at itu membuat sesuatu di rumah kita jual di pasar, itu paling afdalnya makasih, paling afdalnya jalur penghasilan kita. Ya. Li'annaha iktisabun tunalu bikaddil jismi wa it'abin nafas. Karena dia dapat penghasilan setelah dia mengeluarkan tenaganya dia. Harus kerja, harus bangun malam ngerapikan barang dagangannya untuk dijual di pagi hari. Tapi kalau barang dagangannya semuanya barang yang halal, memenuhi syarat, fa'abshir. Capeknya dia itu semata-mata karena Allah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang lelaki capek kerja seharian penuh untuk mencari nafkah untuk istri dan anaknya, bata maghfuran lah. Di malam itu dia akan tidur dalam keadaan capek, tapi telah diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang paling penting ini kita ada usaha zahir, ada usaha batin. Usaha zahir ya kita kerja, zira'a, nanam, jual beli, wahakadha. Ini usaha zahir. Usaha batin kita jaga salat kita 5 waktu. Ini akan datangkan sumber rezeki. Terus kita jaga salat duha. Terus kita amalkan amalan-amalan dari salafus saleh yang melancarkan rizki. Jadi tetap hati kita hanya bergantung kepada Allah, badan kita gerak. Tidak boleh hati kita bergantung kepada kerjaan kita, sama sekali tidak diperbolehkan. La itu zira'ah, wala tijarah, wala sina'ah, wala aishi. Kita bergantung hati kita tidak boleh kepada apa yang kita kerjakan. Hati kita hanya bergantung kepada
Allah Subhanahu wa taala, badan kita kerja. Badan kita kerja. Makanya datang seorang laki-laki kepada Junaid bin Muhammad seraya mengatakan, "Anatlubu arzaqana?" Ya Syekh, apakah kita cari rezeki kita? Katanya Junaid bin Muhammad, "Idza alimta aina huwa fatlubhu." Kalau kamu mau tahu di mana rezekimu, cari itu. Pergiin ke sana. Gal idzan an natlub min Allah taala an yu'arrifna. Kita kalau gitu kita tidak tahu di mana posisi rezeki kita. Cuma kalau gitu kita minta sama Allah untuk Allah nunjukkan kepada kita di mana posisi rezeki kita. Apa katanya Junaid bin Muhammad? Ka idza alimta anna Allah yansak fadzakirhu. Kalau seandainya ente tahu Allah akan melupakan ente, ingatkan supaya nunjukkan ente di mana posisi rezekinya ente. Gal idzan najlis fi buyutina. Kalau gitu duduk di rumah aja. Nanti Allah bakal ngasih rezeki, bakal ngasih rezeki. Gal at-tajribah ma Allah syirik. Artinya apa di sini semua? Badan kita wajib usaha, hati kita muta'alliq billah. Hati kita tetap mengharapnya ke Allah. Kita nanam pohon, nanam bibit, halas. Ini usahanya anak. Nah, minta sama Allah jadikan keberkahan di dalam ini semua. Minta tetap hatinya ke Allah Subhanahu wa taala. Walidhalika pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab melihat anak muda duduk di masjid dari pagi sampai sore. Tidak kerja sama sekali. Faqala ya ayyuhas syab ukhruj fa inna as-sama' la tumtir dhahab wala fiddah. Ya wahai anak pemuda, kerjalah kamu, usaha. Sesungguhnya langit tidak menurunkan dinar wala dirham. Artinya kita diwajibkan usaha, hati tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa qad ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yuhibbul 'abda al-muhtarif. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba yang punya usaha. Meski apapun mau cocok tanam, jual beli, penghasilan, Allah paling benci hamba yang tidak punya kerjaan, duduk ngelumah nganggur. La fid din wala fid dunya. Tidak ada urusan misalnya sibuk sama agama, mempelajari ilmu syariat didalamkan sekalian, atau urusan kerja dunia kuatkan sekalian. Jangan tengah-tengah. Betul ya? Fadhahirul ihtiraf bin nafsi dunal mal. Dunal mal, ayo. 4 perdagangan. 4, ini pendapat yang keempat, afdhul makasib yaitu tijarah, yaitu jual beli. Betul ya? Hal ini adalah menurut pendapat sebagian ulama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah." 90% katanya Rasulullah dalam hadisnya itu sumber rezeki umatku di jual beli. Betul ya? Wal ushru fil mawashi, dan 10% di perawatan hewan. Ya. Artinya 9 dari 1/10 atau 90% rezeki itu banyak terdapat dalam usaha perdagangan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dagang. Rasulullah bawa tijarah ke Syam. Betul bawa tijarahnya Sayyidina Khadijah. Ayo. Dan sisanya yaitu 1/10-nya atau 10% ada dalam usaha peternakan. Ayo. Hukum jual beli. Nah, setelah kita tahu dalilnya, kita pelajarin hukumnya. Hukum mengadakan akad jual beli dibagi 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya mandub, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya mubah. Faham ya? Hukum jual beli terbagi menjadi 5, yaitu 1. Wajib. Wajib mengadakan akad jual beli. Ayo. Wajib pada perkara yang wajib, di antaranya menjual makanan kepada seseorang yang sedang kelaparan. Nah, satu orang lapar mau meninggal, saking juknya. Sedangkan Z ini punya makanan, wajib bagi dia jual kepada temannya tersebut. Tidak wajib ngajikan secara cuma-cuma. Jadi misalnya gimana gambarannya? Ini sekarang Z dalam keadaan kelapar. Sedangkan Umar punya makanan, wajib bagi Umar jual kepada Z. Naam, wajib. Kenapa? Untuk menyelamatkan ruhnya, untuk menyelamatkan nyawanya dia. So, kalau tidak makan bakal meninggal, bakal wafat secara zahir. Betul. Lah, untuk supaya tidak ada dharar kepada Zaid, kepada Umar sebagai pemilik, tidak diwajibkan ngambil secara cuma, tapi secara akad jual beli. Dikasihkan dulu, dimakankan, setelah ini sembuh sehat walafiat, diwajibkan bayar ke sini. Sebab kalau diambil secara cuma-cuma akan ada dharar, akan ada merugikan di pihaknya penjual yaitu Umar. Kalau tidak dikasihkan akan ada dharar kepada Zaid. Betul. La dharar wala dhirar. Tidak merugikan ini, tidak merugikan ini. Artinya wajib bagi Umar menyerahkan, tapi dasarnya jual beli bukan balas, bukan cuma-cuma. Ayo.
Yaitu dengan syarat penjual tidak membutuhkan makanan tersebut untuk dirinya dan keluarganya. Kalau ini wajib bagi Umar jual makanan tersebut kalau Zaid membutuhkan. Kalau seandainya Umar juga tidak butuh. Tapi kalau Umar butuh sama-sama mau nyemut dari cu misalnya, maka yang dulukan diri sendiri. Jadi tidak wajib dia ngasihkan kepada Zaid. Ayo. Dan wajib bagi yang telah makan untuk membayar makanan tersebut. Iya. Nah, Kecuali jika sang pemilik memberikannya secara sukarela atau gratis. Umar menghalalkannya, tidak usah bayar sudah. Katanya Umar, "Faman ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a." Barang siapa menghidupkan satu makhluk sama kayak hidupkan umat manusia. Begitu ya? Maka tidak wajib membayarnya. Nah, Berikutnya, menjual harta anak yatim. di antara perkara jual beli yang wajib juga menjual harta anak yatim. Ayo. Yaitu dengan syarat penjualan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan hartanya. Gimana misalnya gambarannya sekarang? Misalnya Z ini sekarang anak yatim punya uang, punya harta. Misalnya mobil dan lain-lain. Karena abahnya sudah meninggal. Abahnya Khalid sudah meninggal. Begitu. Ada misalnya amminya atau kakeknya. Ahmad ini sudah meninggal. Lah ini kalau dibiarkan dengan lamanya, dengan berlalunya waktu nunggu dia besar akan rusak atau harganya tambah menurun. Makanya lebih utama apa? Lebih utama dipegang uangnya atau dibelikan barang yang sekiranya tambah hari tambah naik untuk kemaslahatan. Karena wajib bagi walinya anak yatim mengadakan transaksi atas seluruh hartanya anak yatim ini bima ta'udul maslahah ilaih, dengan sekiranya mendatangkan maslahat kepada anak yatim tersebut. Misalnya kalau mobil dibiarkan tambah hari tambah turun, tidak ada tambah naik. Begitu. Atau misalnya dibiarkan takut jadi kerusakan itu dan lain-lain, maka dijual. Boleh jual Ahmad. Bahkan wajib menjual. Kalau ini sekiranya jalan salah satunya untuk menyelamatkan hartanya anak yatim. Begitu ya. Tapi dengan syarat penjualannya harus aman. Artinya akan dijual cash, dijual secara langsung kontan. Begitu ya. Berikutnya, menjual harta muflis atau seseorang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Nah, maksudnya yaitu hakim wajib menjual harta milik muflis untuk membayar hutang-hutang muflis. Sekarang contohnya gambarnya gimana? Misalnya sekarang Z ini punya utang sama Umar, punya utang sama Khalid, punya utang sama Bakar. Sedangkan dia sisi lain punya utang misalnya sama Umar misalnya 50 juta. Ini punya utang sama ini 50 juta, punya utang sama ini 50 juta. Total utangnya berapa? 150 juta. Sedangkan dia punya uang kisaran hartanya dia kalau dijual itu kisaran sekitar 60 sampai 70 juta. Maka dalam masalah ini hakim wajib menjual seluruh barangnya dia untuk menutupin hutangnya dia kepada haula ini. Itu gitu. Orang yang utangnya lebih daripada hartanya dinamakan muflis. Man zada dainuhu ala malihi. Ayo. Hal ini dengan syarat jika penjualan harta tersebut telah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, ayo. 2. Sunnah. Bas.